Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 11, kelas 11, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan pagi ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini terdapat pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dita Elvin Eka Pratiwi SPD dari UPT SD Negeri Bogoteso 02. Saya Lili Dirayu dari UPT SD Negeri Solotarjo. Dan saya Santi Wijayanti dari UPT SD Negeri Bogoteso 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Santi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dita, dan saya juga bersemangat sekali hari ini Bu Dita. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Bu Dita hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali dan saya bersemangat untuk melaksanakan coaching nanti bersama Bu Wiwi setelah anak-anak pulang. Oke Bu Dita, nanti Bu Dita akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Wiwi. Berarti hari ini saya bertemu dengan Bu Dita untuk menanyakan observasi ini sebelum kita melaksanakan coaching. Oke deh. Baik Bu Dita, di sini saya akan memberikan dukungan penuh kepada Bu Dita terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Dita kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Dita laksanakan kepada Bu Wiwi. Nah, kelihatannya Bu Dita sudah siap ya untuk melaksanakan coaching nanti. Ya, alhamdulillah saya sangat siap sekali dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Santi yang sudah memberikan dukungan kepada saya dan berkenan menjadi pengamat ketika proses coaching saya. Ya, sama-sama Bu Dita. Baiklah Bu Dita, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bu Dita tentang rubrik penilaian untuk nantinya yang akan dilaksanakan pada proses coaching dengan Bu Wiwi. Jadi selama proses coaching nanti saya akan mencatat apakah percakapan coaching Bu Dita dengan Bu Wiwi nanti sudah sesuai dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, baik Bu Santi. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Dita melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu proses kreatif, membentuk kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Dita. Ya, Bu Santi. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu Bu Dita perhatikan adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, apakah dari sini sudah jelas Bu Dita? Iya Bu Santi, saya juga sudah menyiapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Saya rasa sudah jelas sekali Bu dengan rubrik yang telah Bu Santi komunikasikan dengan saya. Oke Bu Dita, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Dita. Boleh ya Bu Dita? Jadi kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Iya Bu Santi, saya ingin mengembangkan semuanya. Semua kompetensi yang ada pada coaching, saya ingin mengembangkan mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Baik, nah kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi atau yang ingin lebih dikembangkan lagi, Bu Dita? Iya baik Bu, lebih spesifiknya saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan kepada eh, coach, coaching dengan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu coaching menemukan permasalahan dan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan. Oke, bagus sekali Bu Dita. Kemudian seperti apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Dita inginkan pada sesi coaching nanti? Baik, jadi nanti saya akan lebih mendengar secara aktif dan nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Santi. Oke Bu Dita, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan pada sesi coaching nanti? Iya, yang pertama saya mampu menyimak dan lebih mendengar. Dan keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan secara aktif itu tadi. Oke, baik aja Bu Dita. Nah, semoga proses coaching nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan nanti saya juga akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Wiwi ya. Ya, baik Bu Santi. Terima kasih Bu Dita atas waktunya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sampai ketemu lagi ya Bu Dita. Assalamualaikum Bu Dita. Terima kasih Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwi. Bagaimana kabar Bu Wiwi pada hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kita. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja Bu. Bagaimana Bu Wiwi? Apakah ada yang mau Bu Wiwi bicarakan dengan saya nih? Ya betul, kita ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita. Iya, baiklah Bu Wiwi. Mungkin kita bisa ngobrol 15 sampai 20 menit ya Bu Wiwi. Sebenarnya ada masalah apa Bu Wiwi? Saya itu ada permasalahan di dalam kelas saya. Anak-anak itu loh kok sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Oh iya, kalau boleh tahu permasalahannya Bu Wiwi itu seperti apa? Kok bisa seperti itu? Mungkin Bu Wiwi bisa menjelaskan lebih jauh seperti apa permasalahannya. Sepertinya anak-anak itu terlalu pasif dalam setiap pembelajaran saya, Berita. Oh, pasif seperti apa Bu Wiwi? Kalau dijelaskan? Anak-anak itu cenderung kurang merespon dengan apa yang saya ajarkan. Terus kalau ada pertanyaan juga cuek tanpa menghiraukan perkataan saya seperti itu. Kita Ya, menurut Bu Wiwi, kira-kira apa yang membuat anak-anak itu tadi kurang merespon dalam pembelajaran Bu Wiwi yang Bu Wiwi sampaikan itu? sepertinya pembelajaran saya itu yang saya lakukan itu monoton, kita. Menonton seperti apa Bu Wiwi? Mungkin karena saya lebih sering menggunakan metode ceramah dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, jadi mungkin mereka itu bisa bosan dengan kegiatan saya. Bagaimana cara yang Bu Wiwi lakukan agar mengatasi kebosanan pada anak-anak belajar? Saya ini ada rencana saya akan menggunakan berbagai inovasi dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, kita. Iya, apa inovasi yang ingin Bu Wiwi rencanakan? Rencananya saya itu akan mencari referensi inovasi dalam pembelajaran melalui berbagai media, kita.
Contohnya bagaimana ya Bu Wiwi? Mungkin saya nanti akan mengikuti tugas online yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran. Selain itu, saya juga belajar mandiri melalui PNM dan juga saya akan mencari referensi dari Google, YouTube maupun dari TikTok. Oh iya, jadi rencananya seperti itu ya Bu Wiwi ya. Menurut saya ini sudah bagus sekali Bu Wiwi karena metode yang akan diterapkan juga sesuai dengan tujuan. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Wiwi sekarang untuk mencapai tujuan itu Bu? Kalau saya skala, posisi saya ini masih berada di level 5, Pak. Ya, yang Bu Wiwi inginkan Bu Wiwi ingin pada skala berapa atau posisi berapa? Saya ingin ada di level 7, jadi yang saya inginkan itu naik 2 level saja bisa. Oh iya, oke. Posisi yang sudah bagus. Kira-kira selain rencana mengikuti tukar online, webinar, pelatihan mandiri di PMM, mencari referensi di media sosial, Instagram, Facebook, ataupun TikTok, mungkin ada rencana lain untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif yang akan dilakukan. Oh iya, begini. Saya dulu tuh pernah mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, dan mereka itu sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Rencananya saya juga akan melakukannya itu lagi, Pak. Ya, baik. Bu Wiwi melakukannya di luar lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan sekolah? Kalau dulu saya melakukannya itu di dalam lingkungan sekolah. Terus untuk sekarang saya akan melakukannya itu di luar lingkungan sekolah. Kebetulan sekolah saya itu dekat dengan pasar tradisional, swalayan juga, dan juga dekat dengan kelurahan kita. Ya, baik. Begitu ya Bu. Jadi Bu Wiwi kalau rencananya Bu Wiwi seperti itu, anak-anak pasti akan antusias sekali mengikuti pembelajaran Bu Wiwi langsung dari sumbernya. Ya, saya pikir juga seperti itu kita. Ya Bu Wiwi, kalau kegiatannya ini dilakukan di luar sekolah, kira-kira butuh dukungan dari pihak mana saja Bu Wiwi? Dukungan yang saya butuhkan pasti dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga dari orang tua murid juga. Ya, bentuk dukungannya seperti apa yang diinginkan oleh Bu Wiwi? Mungkin saya pasti minta izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan di luar sekolahan. Kalau dari rekan sejawat, mungkin teman-teman itu saya mintai tolong untuk mengamankan anak-anak pada saat kegiatan. Terus yang dari orang tua itu saya pasti minta izin dulu dari orang tua, boleh apa tidak anaknya saya ajak mengikuti pembelajaran di luar kelas, dan tentunya juga masalah dana juga. Ya, Bu Wiwi rencananya kapan akan dilaksanakan kegiatan di luar sekolah itu? Secepatnya bisa, mungkin dalam minggu ini, paling lambat di Senin depan lah akan saya lakukan. Untuk rencana pembelajarannya nanti seperti apa, kan saya susun nanti malam. Oh ya, apa komitmen Bu Wiwi untuk melakukan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid bisa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan juga. Bagus sekali rencana Bu Wiwi itu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu Wiwi ya. Kita saya akan bercerita minggu depan kalau sudah melakukan aksi saya kita. Ya, oke lah, baiklah. Bu Wiwi, kira-kira apa yang sudah didapat dari diskusi kita? Hari ini kita sudah membahas pembelajaran yang bisa membuat anak-anak lebih antusias, yaitu dengan mencari referensi inovasi dalam pembelajaran melalui berbagai media sosial. Selain itu, kita tadi juga membahas mengenai pembelajaran yang ada di luar kelas kita. Ya, baiklah Bu Wiwi, semoga berjalan dengan lancar. Saya doakan Bu Wiwi juga berjalan dengan lancar. Ya, Bu Dita, semoga kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, Bu Dita. Ya, Bu Wiwi. Sekian berarti ya Bu Wiwi ya.
percakapan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Santi. Nah, Bu Dita, tadi sangat luar biasa ya proses coaching yang dilaksanakan tadi dengan Bu Wiwi. Tadi saya melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dita setelah melaksanakan proses coaching tadi? Jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa senang karena kompetensi yang saya harapkan dapat tercapai. Saya juga menggali ide-ide dari coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Dita harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, jadi setelah saya melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu berfokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Ya, Bu Dita, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, jenengan sudah mampu fokus begitu ya terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Seperti itu Bu Dita? Ya, menurut saya sudah seperti itu Bu Santi. Oke, jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan apakah sudah tercapai dengan baik ya Bu Dita? Ya, sudah Bu Santi. Oke, baiklah Bu Dita. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya Bu Dita. Nah, menurut saya percakapan coaching yang sudah dilaksanakan tadi dengan Bu Wiwi sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi juga Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Bu Dita juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga merencanakan aksi, menyelesaikan permasalahan dari dari dan kemudian coaching juga bisa menemukan solusi dari dari permasalahannya sendiri. Kemudian selain itu, Bu Dita juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tadi. Saya melihat bahwa Bu Dita juga sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah present atau melaksanakan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi intinya kompetensi yang ingin Bu Dita capai itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sangat luar biasa sekali ya Bu Dita ya. Ya, terima kasih Bu Santi umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Saya sangat senang mendengarnya Bu Santi ya. Ya, sama-sama Bu Dita. Nah, dari hasil dari hasil coaching yang baru saja Bu Dita lakukan, menurut Bu Dita kompetensi apa lagi ya yang ingin Bu Dita kembangkan? Ya, jadi kedepannya saya akan berencana untuk terus melakukan latihan dengan mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa karena terbiasa itu tadi Bu Santi. Wah, ya. bagus sekali ya Bu Dita ya. Semoga kompetensi tersebut dapat Bu Dita kembangkan sesuai dengan yang Bu Dita harapkan, dan juga dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Seperti itu Bu Dita. Iya Bu, saya akan terus berlatih dan saya akan berusaha agar dalam kegiatan coaching ke depannya itu bisa menjadi lebih baik lagi Bu Santi. Oke Bu Dita, mungkin itu saja ya Bu Dita yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tadi. Mungkin
Dari semua itu ada yang kita ingin sampaikan lagi? Tidak, Bu Santi, saya rasa itu sudah cukup. Saya merasa senang sekali hari ini. Oke, baiklah kalau begitu Bu Dita, saya akhiri percakapan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.